Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Alhamdulillah, monggo kita tansah dedonga dumateng Allah insyaallah setunggal mugi-mugi salat subuh kita wau saged dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan insyaallah kita sedaya ingkang rawuh wonten ing mriki insyaallah mugi-mugi dipun paringi rejeki ingkang kathah. Amin. Dipun dadosaken saged tindak wonten ing Mekah lan Madinah. Amin. Insyaallah dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dan insyaallah kagungan putra wayah ingkang soleh lan solehah. Dan insyaallah dipun paringi yuswa ingkang kebak barokah. Insyaallah menawi sampun titiwajanipun benjang kita sedaya pejah kanthi husnul khotimah. Pejahipun melumah lan boten obah. Nek obah medeni bocah, nek urip golek duit, tambahi duit sing berkah. Amargi napa? Kalau misalnya duitnya banyak tetapi tidak berkah, itu malah marahi susah. Duitnya banyak, sugih, bahasanya gitu. Nek basa Jawane blegedu, blegedu pokoknya. Sugih banget, tapi mohon maaf pelit, util, kokil, medit, apalagi dan sebagainya. Takut kehilangan hartanya lebih dominan daripada menikmati hartanya. Parah sekali ini. Rumahnya besar, pagernya tinggi, regelnya rapat, gitu kan? Tapi tetangganya, misalnya di kampung nih, tetangganya mau masuk aja, Assalamualaikum, jawabannya langsung seperti itu, Pak. Astagfirullah. Sehingga mohon maaf, mari pada dasarnya bagaimana ketika kita itu apapun yang terjadi hari ini adalah kita ini hanya milik Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita melakukan kajian subuh ini. Namanya apa ini Pak? Cuma kajian subuh itu aja ya. Satu kliwon digawe jeneng sing rada menarik. Misalnya saya itu pernah punya kajian di daerah Jalan Bantul, itu saya kasih nama ngopi susu. Nah, apa itu? Ngobrol perkara iman subuh-subuh. Nah, jadi jenenge itu mantap. Biasanya kalau habis pengajian seperti ini sama Pak, kita sediakan soto, kita sediakan bubur gitu. Nah, ini nanti manunya apa ya Pak? Saya tahu. Saya alhamdulillah. Request pokoknya gitu. Dan biasanya ini juga sama, kalau saya ngisi di mana-mana biasanya ada air minum gitu. Biasanya dua Pak. Teh sama peda putih gitu. Tapi nggak apa-apa, nek cara masjid sini seperti ini ya nggak apa-apa. Gitu. Alhamdulillah. Gitu. Ya nggak saya terima kok Pak, kebiasaannya gitu. Terus biasanya ada steknya bareng Pak. Ya nggak apa-apa. Gitu. Nanti sudah di sana kok gitu, makan pagi, sarapan pagi. Terus saya biasanya juga dibawain pulang Pak nanti Pak gitu. Pokoknya lengkap lah gitu kan. Alhamdulillah. Itu ya Pak gitu. Wah, ustadznya manjemis bahasanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka maaf ya, ngaji itu yang akan kita garap
pengajian, ngaji itu sebenarnya yang kita garap itu bukan fisiknya soalnya. Karena kalau fisik, mohon maaf Bapak Ibu semuanya ini sudah otomatis. Walaupun kalau di sini nanti fisiknya juga digarap lah, cara makan-makan dan fisik itu. Maka kalau ngaji itu yang digarap adalah hatinya, jiwanya. Kenapa? Karena secara sunatullah fisik itu apapun yang terjadi itu kalau misalnya semakin lama grafiknya itu semakin turun seperti ini Pak, semakin turun ya. Mau diusahakan apapun, mau pokoknya dipoles apapun, tetap fisik itu turun. Bapak Ibu yang usianya 70 tahun, 80 tahun, apalagi ibu-ibu itu tetap Bu, walaupun jenengan pakai glowing gitu, gitu, tetap ketok nek 70 tahun. Kalau masih 16 tahun, 5 tahun, kalau maaf dicubit sini, didudut ini masih enak, gembik-gembik. Coba kalau 70 tahun, didudut katut, ya, disuruh malah melumpuh ya namanya. Makanya ini kita kalau masalah fisik itu turun Pak. Karena mohon maaf, ini besok itu cuma pinjaman Pak. Ini cuma pinjaman, wasilah agar apa? Agar kita itu hanya bisa hidup di bumi ini. Makanya sama Allah didesain unsurnya sama dengan yang ada di bumi ini. Apa itu? Min salsalin min hamain masnun, terbuat dari tanah yang diberi bentuk ya. Makanya ini sama dengan apa yang ada di bumi ini. Ada unsur lainnya? Ada. Makanya kalau nanti yang namanya juga cuma pinjaman, besok kalau masa habis pakainya sudah selesai, kalau ada masa expirednya, gitu kan, kadaluarsonya, ya kan, kadaluarso yang cowoknya gitu. Itu besok kalau sudah habis pakainya, ya dikembalikan ke tanah. Makanya mohon maaf, ini cuma pinjaman dan kita nggak bisa milih Pak Bu, kita nggak bisa milih. Saya juga nggak bisa milih kok dapat pinjaman fasilitas jasad seperti ini. Dilahirkan dari suku Jawa, ya, saya nggak bisa milih. Makanya kalau nggak bisa milih, maaf, jangan sombong, jangan sombong, merasa ganteng, merasa cantik. Nek saya pengen milih, saya ya nggak seperti ini. Saya pengennya nek berdiri itu gagah gede dhuwur, gitu. Nyatanya saya gagah gede tapi cendil, gitu loh. Ini saya nggak bisa milih. Kalau saya bisa milih, maaf, rambut saya gondrong gitu. Tapi kenyataannya tak usahakan apapun, rambut saya seperti ini. Bagus. Agak gundul sedikit ya Pak ya. Gunawan Pak, gundul tapi gunawan gitu. Ini Pak Bu, saya tak usahakan sampai cari sampo, obat kesana kemari, belas rakukul. Sampai istri saya pulang-pulang dari bekerja itu langsung, Pak, coba ini Pak, apa? Sampo mata, tak lihat ini bul sampo jaran. Loh kenapa kok sampo jaran? Ah, itu kan jaran kan rambutnya gondrong Pak. Coba ngerti kok iso rambutnya gondrong kalau jaran. Wah, tak coba asik. Yesus, Masya Allah, gandeng saya gak punya rambut, umluhe itu dilewek. Sing paling parah yang saya inginkan rambutnya gondrong, ternyata yang gondrong malah jenggote. Ini saya nggak bisa milih Pak. Ini tak usahakan apapun ya seperti ini. Makanya mohon maaf, astagfirullah, masalah fisik jangan sombong. ADW dapat fasilitas nun sewu di Jawa, mungkin didesain sedemikian rupa kaya wong Jawa. Didesain misalnya Afrika ya wong Afrika. Didesain apa namanya wong Cina ya wong Cina. Makanya nggak bisa sombong. Ada juga nggak bisa minder, jangan minder. Ya wong seperti ini kok. Tuh, ini kan cuma sementara kok Pak. Kalau kepengen lihat kita wajah yang asli besok di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu, silakan besok dinamanya Telaga Kausar. Telaga Kausar. Besok di situ ceritakan kita bisa besok melihat wajah asli kita. Ada yang wajahnya itu ganteng, cantik, bersinar, bercahaya. Walaupun maaf kenyataannya waktu di dunia dapat pinjaman fisik yang
mungkin bagi orang saat itu tidak ganteng, tidak cantik. Ya seperti itu. Jadi Mas jenengan sing maaf merasa gak ganteng, Bu, Mbak jenengan sing merasa gak cantik, monggo tenang, gitu. Masih ada kesempatan berikutnya besok di sana di akhirat. Ini cuma pinjaman saja gitu. Yang wajahnya pede, matang dedet, enggak apa-apa. Pembalap pemuda berdarah gelap, ora apa-apa. Nah, sekarang itu dicitrakan wong ganteng cantik putih glowing gitu. Irungnya mancung, langsing, kenyataannya perbakin persatuan Bandung Kinclong gitu. Kenyataannya maaf, satu lagi setengah tua lemu ginu-ginu, gak apa-apa Bu. Gak ada gak usah minder. Alhamdulillah. Makanya seperti ini. Tapi ada juga di sebaliknya. Apa itu? Besok itu ada yang di dalam Telaga Kausar, wonge ora ganteng, wonge ora cantik, bahkan maaf cenderung gelap, bahkan cenderung menakutkan. Sementara ketika di dunia mungkin dapat fasilitas wajahnya baik, wajahnya ganteng, fisiknya baik. Makanya masalah fisik Pak Bu, maaf, ini menurun. Bahkan ini cuma pinjaman, cuma sebentar kok Pak, cuma sebentar kok Bu. Paling yonek sekarang standarnya 60 tahun, 70 tahun. Tapi kan lama Pak, tenang Pak, tenang Bu. Masih ada kata Allah ini yang bilang Allah sendiri. Apa itu? Ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Apa itu? Menurut perhitunganmu, satu hari di akhirat kalau dikuruskan di dunia itu 1000 tahun. Jadi kalau misalnya di sini itu ada wong sing umure 1000 tahun ada enggak ini? Itu ternyata di akhirat itu cuma 1 hari. Nah berarti kalau bapak-bapak ibu-ibu itu ada usianya yang sekarang 60 tahun, 70 tahun, itu di dunia kelihatan lama. Ternyata kalau di akhirat yomek bahasanya sauprit ngono kuwi. Nek dihitung-hitung caranya itu seperti ini Pak. 60 dibagi 1000 kalikan 1 sama dengan 0,06. 0,06-nya sehari itu ternyata berapa? Cuma 1,5 jam. Jadi jenengan jam usianya 60 tahun tidak ning akhirat sesuk 1,5 jam. Loh tapi Pak kelihatan lama ya Pak. Iya, kalau di dunia itu kelihatan lama. Bahkan 60 tahun itu wis iso duwe apa? Iso duwe mobil, iso duwe omah, duwe lemah pirang-pirang, duwe duit. Ibarat koyo mimpi, bener kayak mimpi. Bapak Ibu pernah bermimpi, Drik? Mimpi duwe omah, mimpi duwe mobil, mimpi duwe lemah, mimpi duwe duit, misalnya kayak gitu. Dan kelihatan duwe sawah, wedhus di samping. Kelihatan juga waktu itu lama, gitu. Tapi kenyataannya waktu dilalai pas lagi enak-enak mimpi lilir, Bu, jenengan lilir. Diompoli anake. Rasanya belum banget. Aku ini dadak ngompol banget, cak gede kok ya ngompol tadi. Apa yang terjadi? Omahe hilang. Apa meneh? Duitnya hilang, mobilnya hilang, lemahnya hilang. Wedhus kuwi mau hilang, semuanya hilang. Seolah-olah lama, tapi begitu ngilir ternyata aku lagi tunggu jam toh. Sama Pak seperti itu. Di dunia ini adewe mohon maaf. Koyo-koyo 60 tahun so duwe omah, duwe mobil, duwe apapun. Kabeh wis dimiliki, jabatan ya sudah dihormati. Masya Allah, 60 tahun. Tapi begitu bangun di akhirat, Masya Allah Pak, mobilnya hilang, omah hilang, duitnya hilang, jabatannya hilang. Bahkan gak cuma itu saja, dunianya juga hilang. Semuanya hilang. Dan apa yang terjadi? Gak bisa balik lagi. Mimpi juga sama. Bedanya kalau mimpi dari tidur bangun itu gak dihisab. Kalau bangun dari besok di akhirat, bangun dari dunia, besok amalnya dihisab. Mobilnya buat apa? Umurnya buat apa? Makanya masalah fisik dunia ini Masya Allah gak akan bisa lama, gak sadar. Nek wong Jawa itu ibaratnya apa Pak?
urip mampir ngombe. Nek ra itu wedan kebangetan banget. Alhamdulillah kula itu wedan diombe Pak. Diombe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ngelak Pak saka bantu sana soalnya. Masyaallah sama gitu Pak. Wis entek persis. Kowe entek gitu kan. Insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu nek masalah fisik. Kalau masalah hati jiwa, nih Pak, nih masalah jiwa itu grafiknya itu bisa jadi konstan atau bahkan bisa jadi naik seperti ini Pak. Bisa jadi seperti ini naik itu kalau jiwa. Makanya kalau ini maaf ini kan cuma pinjaman, ini janjane rane jeneng Pak. Ini seperti ini nggak ada namanya. Yang namanya kurnia itu yang mana? Yang ini bukan, ini dada saya. Yang namanya kurnia ini bukan, ini kepala saya. Dan yang namanya kurnia itu apa? Ya ini jiwa saya ini melengkap kepada badan. Di dalam di kasat mata ini kurnia. Tapi kan ini cuma besok fasilitas sementara. Besok kalau saya sudah mati, nah, maaf, iki wis rene jenenge Pak, ini udah gak ada namanya. Kalau misalnya dalam layak ke tempat saya, nggak mungkin mencari kurnia mana, nggak mungkin. Yang dicari mesti apa? Jenazahnya mana? Pikiran ini jenazah. Dan besok apa ini? Besok yang ini, jiwa kita ini, besok yang akan kembali kepada Allah. Makanya Pak Mari, ini casing Pak, casing tuh akan kita tinggalkan. Tapi yang memang kita harus merawat ben sehat. Makanya kalau saya pas lihat itu, nek sini itu pernah nggak sholat taraweh besok misalnya atau suatu saat satu malam satu juz nanti pun kan belum ya. Di Jogokaryan itu kan ada itu setiap hari Jumat satu malam, setiap hari Jumat satu malam satu juz, masya Allah. Ternyata Pak yang ikut yang tua-tua banyak, yang anak muda juga ada. Saya heran, anak muda itu kan fisiknya itu kan kuat, jajale ya kan, naik gunung aja kuat kok. Lah ini sholat yang nggak pakai naik kok nggak kuat gitu loh. Padahal kan cuma berdiri nggak pakai naik kok nggak kuat gitu loh. Saya langsung berpikir ternyata orang tua ini mereka yang ikut sholat satu malam satu juz itu, saya ingin dia berdiri bukan dengan fisiknya, tapi dia berdiri dengan jiwanya yang mendekat kepada Allah, sehingga apa? Imamnya apapun nyaman gitu. Satu juz loh Pak, satu juz itu satu rokaatnya itu satu halaman, satu muka seperti itu, mantap gitu, yes. Itu kuat kok, kuat Pak. Anak muda kok nggak kuat gitu loh. Iya itu, berarti kan ada berapa itu? 11 rokaat kan? Itu berarti dibagi-bagi seperti itu. Rong halaman, satu rokaat rong halaman. Itu nek ngadeg nek canom sing jiwane enggak mendekat kepada Allah, so ngene iki lho Pak, ngewel. So ngene iki. Ya memang kalau alhamdulillah di Jogokaryan itu kan karpetnya tebel seperti ini Pak, kaya sing ning raudhah dibuat kayak ning raudhah. Dadi tebel. Dadi dienggo ngadeg iso ngepir gitu lho Pak. Nah, ini kan mungkin wis rada atos gitu kan. Jadi ya maklum itu pengen imame rada suwe sithik joko tak watuk ngono lho. Suwen ngono ya. Makanya insyaallah sok saya takwih diundang di sini, tenang saja Pak, tenang saja Bu. Tak pilihkan surat sing pendek-pendek gitu kan. Karena memang ya seperti itu kecenderungannya. Udah kesuwen iki Pak. Ibu-ibu iki do karo pertama sing digendengi imame Pak. Kesuwen. Ngono ku enggak suwe-suwe saya digendengi takmire. Iya sapa sing ngundang. Jangan berisik takmire kae iki buat nek ngundang ustaze aneh-aneh. Engko begitu rampung salat tarawih golek papan pengumuman ustaze kapan meneh yo. Ngono kuwi. Nek Anwar mangkat takwat pindah ning kidul kono. Dene ning kidul kono luwih suwe. Tobat meneh seperti itu. Pak jiwa Pak. Mas jiwa Mas. Mari Mas, jiwanya kita gantungkan kepada Allah. Nah, caranya bagaimana? Caranya mari kita pakai berzikir. Caranya berzikir. Baik-baiknya zikirnya seperti apa? Yuk kita pakai. Coba sama-sama membaca satu surat Al-Fatihah.
Yang kedua, kita akan berzikir membaca surat Mu'awwizat. Tahu nggak Pak? Surat Mu'awwizat itu apa? Surat Mu'awwizat itu terdiri dari 3 surat. Apa itu? 1. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. 2. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. 3. Anas, Qul a'udzu birabbin nas. Dan saya ini Pak Bu survei ke beberapa masjid yang ada di banyak masjid. Ini ternyata 3 surat ini termasuk surat favorit. Apabila imam membaca surat ini, apalagi pas sholat tarawih, mantep Bu. Jadi begitu imamnya masih bilang Bismillahirrahmanirrahim, lagi bilang gitu Pak, Kul lagi ngono, itu hatinya itu secara otomatis langsung ngene Pak Bu. Yes, itu otomatis. Tapi nek imami sing maca sing surat tengah-tengah mesti koyo batin iki suwe ora yo. Tobat. Wong saya itu pernah ngisi daerah Kusuma Negara Pak. Jamaahnya itu tak delok kok wangun-wangun koyo wong ngaji mantep gitu loh. Makanya saya pakai surat yang tengah-tengah. Jadi 1 halaman itu tak bagi 2 Pak. Wah, mantep tuh. Yes, saya ngerti. Begitu rampung salat tarawih, Pak Eko namanya langsung moro ke tempat saya, Pak. Maaf, kenapa? Kesuwen Pak, kelamaan. Oh iya dong. Oh ya maaf, Pak Tarani memang sini suka yang lama-lama ya. Enggak Pak, sini itu lah kok banyak itu saya wajahnya wajah penuh jadi koyo wong ngaji. Yo mek wajah tok Pak. Ya wes, begitu saya dapat jadwal yang berikutnya, langsung Pak saya pakai dari wal asr, wailul likulli alam taro, kemudian liilafi Quraisy karena 443 yang berikutnya aro'aita lajibat ibidin ina atau ina idaja tabat yada, witirnya pakai kul. Wah, begitu rampung Pak cocok. Ternyata podo banget. Terus nanti kita lanjutkan dikir-dikir yang lain. Mari kita bangun jiwa kita, bangun hati kita, biar agar kita besok akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Biridho wal inayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min
syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Dengan berzikir tadi, kalau kok suasana hatinya kita bisa nyaman, suasana hatinya kita bisa tenang, suasana hatinya kita bisa tentram, berarti itu menandakan zikir kita sukses. Zikir kita sukses. Kenapa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Jadi yang menjadi standar ketenangan itu janjane bukan fisik tapi hati. Nek hatinya tenang, maka secara fisiknya juga tenang. Karena ada orang yang maaf tenang tapi tenangnya nek fisiknya tok, tetapi hatinya tidak tenang, maka dia akan menderita. Contoh, saya itu kan pernah beli gudeg Pak di selatan PGRI di samping Hotel Edwin Syariah. Di situ kan gudegnya enak, tapi kalau pagi antri, lah saya pagi hari itu mau memberikan lawuh untuk untuk keluarga saya, untuk anak istri saya itu. Saya antri berapa Bu? Antri 4 Pak. Oh ya, saya santai. Tapi kok ngeloke orang antri siji ning bungkus 7 aku gitu. Wah ya rada suwe iki wis ra apa-apa. Tak sambil berzikir, tak tenangkan hatiku biar enggak kerusuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tak gawe nyantai. Hatiku sik tak tenangin hatiku. Tiba-tiba ini orang langsung seperti dikatakan itu tamu ning hotel itu. Begitu keluar langsung kayak gitu. Bu, saya minta ini ya Bu, telur, ayam, ini ya Bu, komplit ya Bu. Oke, sama teh hangat gitu. Jual-jualnya sama dia Pak. Seperti itu.
Sambil dia senang ngomong antrinya oke gitu. Karena agak beberapa lama bapaknya kata subuh, ini ya bu tadi yang maunya telur ayam ini nih sing dodol ya juga rodok piye. Oh iya pak. Nah dana ini pertama rendah rodok koyo blayer sithik. Oh iya pak. Nah memang padahal sudah giliranku tuh tujuh loh giliran saya. Begitu mobil saya dewek wis ora basa Jawane enggak sabar ora soto. Bu ini loh bu tadi itu saya pokoknya beli telur ini ada ayam ada tehnya dan gitu. Langsung ibunya tuh karena cuma kalian ngedoli sendiri tuh langsung iya pak saya tahu bapak yuk sabar pak antri saya obatin ngomong naik ke wong sabar kok dewek ora sabar gimana akhirnya ya tobat sabar pak nek dewek sendiri tuh ora sabar makanya dewek langsung kaget aku kok ora sabar mungkin dia seperti itu langsung oh ya karena anjingnya kemerungsung gitu bagi bikin karena wis jamnya itu juga wis jam mau berangkat sekolah sama ibu-ibu nek jenengan mau menenangkan putra putri jenengan sing maaf seperti itu jenengan sing sabar dulu sing tenang dulu anak-anak masya Allah yuk ikut mama yuk seperti itu jadi enak gitu orang malah anak-anak iso diem guys semuanya diam padahal deweknya sing bengak-bengok itu anaknya juga malah ngece yoben ya seperti itu makanya masya Allah astagfirullahaladzim sing tenang itu hatinya nyaman gitu jadi anak-anak kita itu gimana nak gimana iya nggak tahu nek masjid sini nek panggil orang tuanya itu ayah mama papa atau simbol mau SNM mau simbol saya di zaman saya itu ayah mama papa ya rumah gitu kan nek saya itu kan punya binaan di Tepus itu juga sekarang tuh keluarga muda itu nek manggil wis mama papa lho pak mama papa itu aku pikir-pikir wong tuane iki yo mata pencaharian petani ning alas ya kan mosok kok celuke mama papa itu begitu aku nalarnya aku enggak nyampe pak aku nek anaknya bali sekolah aku manggil papa kenapa kan mama kemana sih mamaku lagi tanggul papa dari mana papa dari Macul nah nanti kamu di rumah saja nanti kalau kamu tolong pintunya diingatkan gitu jadi koyo nggak pas gitu tapi ya hak-haknya mereka sendiri sama seperti saya waktu di Lampung itu malah kebalikan pak Transmigran sukses tapi panggilnya simbol bapak simbol bapak padahal ngomongnya mesti didelok Pak Jaibo ini apik ayu ngono kae lha kok mesti ditakoni kok ora pas simbol mau kemana mau rebonding dan pedikur spa ada misalnya ya ora pas juga sini. Makanya Pak sekali lagi tenang. Jadi untuk agar bisa Pak, sing ditenangke jiwanya. Bagaimana caranya untuk menenangkan jiwa? Adalah dengan cara agar kita bersandar kepada Allah. Monggo Pak, bersandar kepada Allah. Pak Bu maaf, orang bersandar itu enak napa mboten? Lain ya, enak nggih. Ngomongnya tambah selonjoran Pak. Wah, kok benak banget kan Pak rasanya gitu. Sesuai Pak kusuk tunduk tawadhu bubuk ngono kan. Enak mboten napa-napa lho Pak sing selonjor. Saya cuma contoh saja. Orang sandaran itu kok enak kenapa? Satu karena ada lendetan. Enek sandaran. Nek sing ora duwe sandaran yo ngapain tilang-tilang ngene gitu. Yang kedua karena percaya dengan yang disendiri itu kuat. Coba yang disendiri itu maaf membatas lintru itu was-was dia. Itu baru badan loh Pak, baru fisik loh Pak. Makanya juga apa? Sama hati juga butuh sandaran. Kalau hatinya bersandar itu nanti akan menjadi kuat, jiwanya kuat. Tapi maaf jangan salah dalam mencari sandaran. Bersandar kepada jabatan bisa pensiun Pak, bisa pensiun. Bersandar kepada harta bisa entek. Bersandar kepada gelar ijazah yaitu suwek. Makanya maaf bersandar kepada yang maha tinggi yaitu siapa? Allah. Kenapa Pak Bu? Karena
Selain pencipta yang ada di dalam kehidupan ini, satu itu mempunyai kecenderungan terbatas. Satu terbatas. Maaf, segede-gede gunung ada batasnya, segembrot-gembrotnya orang ada batasnya. Apalagi sekuat-kuatnya gunung ada batasnya, sejebat-jebatnya lautan ada batasnya. Itu satu. Yang kedua, selain pencipta itu mempunyai kecenderungan adalah dia bergantung dengan yang lainnya. Contoh, masjid ini bisa berdiri kokoh, dia harus bergantung kepada tanah. Tanah bergantung kepada bumi. Bumi bergantung kepada tata surya. Tata surya bergantung kepada pusat tata surya. Pusat tata surya bergantung jumlahnya miliaran, bergantung kepada galaksi. Galaksi bergantung jumlahnya miliaran, bergantung kepada Bima Sakti. Bima Sakti bergantung jumlahnya miliaran, bergantung kepada Alpha Centauri. Alpha Centauri bergantung jumlahnya miliaran, bergantung kepada kosmos. Bergantung kemudian kosmos bergantung jumlahnya jutaan miliaran, bergantung kepada alam jagat raya. Alam jagat raya jumlahnya miliaran, bergantung kepada langit. Padahal masih ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, Al-Arsy, dan itu semuanya banyak bergantung kepada Allah. Makanya nek awake dhewe cari gantungan sing maha tempat bergantung, yaitu Allah. Nanti nek hati kita sudah bergantung kepada Allah, Pak Bu, nanti apapun yang terjadi itu minimal kita bisa tenang, iso nompo. Minimal nek misalnya pas adewe kaget, hati kita ini menuntun lisan kita ini mengucapkan apa yang disebut dengan yang diridhoi Allah. Contoh misalnya pas ini kejadian gempa, misalnya gempa ya Pak, kaget. Pas ini gempa kaget, itu bagian hatinya bersandar kepada Allah, dia pasti akan berpasrah kepada Allah. Dia pasti akan menyebutkan nama apa? Masya Allah, Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu betul Pak, itu betul. Jadi pas lagi kaget, kalau refleks kok yang diucapkan Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Itu betul. Berarti hatinya bersandar kepada Allah. Ini nggak bisa dibuat-buat Pak. Ini nggak bisa dibuat-buat ini. Ini harus dilatih. Coba kalau nggak dilatih. Dulu waktu gempa 2006, banyak yang kalian nyebut. Pas gempa kok sugih. Sing hatinya belas orang mengenal kata Allah, apa yang diucapkan? Wedan, dulu ya Pak. Wedan tenang. Yang paling parah, begitu gempa pelanda langsung yang diucapkan refleks malu ya kok. Kokoh bakok. Bakoke kokohe bakok. Aku iki opo gitu lho. Pas muni kokoh bakok ketimbanan Belanda, akhirnya mati nih pas muni kokoh bakok. Begitu dikubur di kuburan, ditakoni malaikat mungkar nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kokoh bakok. Astagfirullahaladzim. Kan itu betul itu. Makanya naudzubillah min dzalik. Makanya mohon maaf, apalagi nek bedeng kae. Der kudu melipi Pak Bu. Subhanallah. Lah iki kok malah muni bedeg malah muni apa? Gandring. Putune Ki Ageng Selo. Iki opo gitu lho. Selo kan watu. Malah aku putune watu. Pancene omong atos. Arep di ngalor. Wong iki kidul. Astagfirullah. Makanya hati kita itu Masya Allah bergantung kepada Allah, maka muncul di lisan-lisannya hanya akan menyebut nama Allah. Monggo sampai 5/4 ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza solahat solahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahia qalbu. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri manusia terdapat
segumpal daging. Jika dia baik, akan baik seluruh tubuhnya. Jika dia buruk, akan buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwasanya itu hati. Alhamdulillah. Jadi hati Pak, hati Mas. Jadi ini hati ini apa? Muncul di lisannya hanya mengucap kata-kata yang baik. Subhanallah, la ilaha illallah, masya Allah. Hati ini apa? Muncul di matanya hanya melihat yang baik-baik. Hatinya apa? Muncul di telinganya hanya menyebut yang baik-baik. Hatinya baik, muncul di badannya juga hanya berperilaku baik. Makanya bisa dicek Pak, dicek Bu. Hati kita ini termasuk baik atau tidak? Hati kita ini bersandar kepada Allah atau tidak? Coba Pak, selain kata-kata dan gempa tadi, kalau ada panggilan seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apalagi ada, ini hati ini baik, qalbun salim, begitu mendengar adzan, hatinya itu otomatis langsung bilang seperti ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, wis wajine adzan, sholat, alhamdulillah, itu seneng dan senengnya nggak digawe-gawe Pak. Tapi ini hatinya pas lagi dia qalbun marid, hati yang maaf, hati yang dia itu hati sing sakit. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung refleks seperti ini kok. Handang-handang, kesuwen. Mau andang-andang, wah kudu meneh dicak-icik seperti itu. Ratrimo, saya paling parah nek qalbun mayit, begitu nek ada dia malah nggak suka. Sebelum ada barang berbagi, ada nggak bengok, maksud ada pembatin gitu. Coba Pak dicek hati kita termasuk apa? Berarti kalau hati kita baik, bersandar kepada Allah, tenang dan mohon maaf, mari ketenangan kita pertahankan sampai di akhir hayat kita. Kenapa? Besok ketika kita pas lagi sudah masa habisnya, besok kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat mulia. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Apa itu? Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa kok tenang? Karena hatinya hanya bersandar kepada Allah. Terus kata Allah ternyata apa Pak? Bukan mati Pak, tapi apa? Irji'i, pulanglah, pulang, bali, mulih, mudik. Kenapa? Karena pada dasarnya maaf, dunia bukan hanya untuk tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat untuk meninggal. Banyak orang terlena alasannya sibuk mencari rezeki, tapi sampai lupa kepada siapa sang pemberi rezeki. Alasannya sibuk mencari dunia, tapi sampai lupa kepada siapa sang pemilik dunia. Tahu-tahu waktunya sudah menghadap Rabbnya. Naudzubillahi min dzalik. Maka mari kita introspeksi diri Pak. Apakah jabatan kita, apakah gelar kita, apakah kekayaan kita itu mampu menjadikan kita besok mati mengucapkan kata la ilaha illallah? Apakah selama ini pekerjaan yang dibanggakan, kekayaan yang dibanggakan, gelar yang selama ini dicari sampai menghabiskan separuh umur sampai tua, itu besok mampu menjadikan kita mati mengucapkan kata la ilaha illallah? Kita tidak tahu Bapak Ibu sampai kapan jatah hidup kita di dunia ini. Hari semakin dekat dengan kematian kita. Mungkin di antara kita yang hadir ini masih bisa berpuluh-puluh tahun lagi, atau mungkin kita yang hadir kita ini mungkin ada yang tinggal beberapa tahun lagi. Atau bisa jadi Bapak Ibu, kalau saat ini adalah saat-saat terakhir kita hidup di dunia, amal apa yang akan kita bawa? Kenyataannya kita paham, sholat terkadang jarang khusyuk, itu pun juga terkadang hanya sisa-sisa waktu. Sedekah juga terkadang hanya sisa-sisa harta. Berbuat baik juga terkadang hanya ingin mencari nama. Astagfirullah. Maka kalau bukan karena rahmat Allah Pak,
apa yang akan kita banggakan. Maka Bapak Ibu, mari di sisa umur kita ini kita ingat. Semoga jangan-jangan maaf, sholat subuh kita tadi sholat subuh yang terakhir. Perjumpaan kita ini perjumpaan yang terakhir. Menatap wajah anak kita ini entah sampai kapan, itu adalah yang terakhir. Kita tidak tahu. Makanya Bapak Ibu, mari kita introspeksi diri. Semoga semakin tua kita, semakin hari kita, semakin insya Allah kita akan semakin dekat dengan apa kepulangan kita. Semoga saat besok kita mati, orang-orang telah memaafkan kita. Semoga besok saat kita mati, insya Allah hutang-hutang kita sudah terlunasi. Semoga saat besok kita mati, insya Allah anak-anak kita itu mau mendoakan kita, Pak. Semoga saat besok kita mati, insya Allah teman-teman kita, saudara kita, anak-anak kita itu mau menyolatkan kita. Itu yang paling luar biasa. Astagfirullahaladzim. Cuma sebentar, Pak. Cuma sebentar kehidupan kita, cuma sebentar. Makanya mari Pak, kita introspeksi diri. Di akhir kita ini, pagi hari ini, mari kita dekatkan diri kepada Allah. Kita persiapkan kepulangan kita dengan sebaik-baiknya, sehingga hati kita termasuk hati yang hanya bersandar kepada Allah. Dan besok kita akan termasuk orang-orang yang ila rabbiki radiyal mardiyah, orang-orang yang diridhoi Allah. Kaya tapi kaya yang diridhoi, punya jabatan tapi jabatan yang diridhoi, punya harta, punya gelar tapi gelar yang diridhoi. Itu seperti itu. Dan besok kita akan fadkhuli fi ibadi, akan dikumpulkan ke dalam orang-orang yang diridhoi sama Allah. Dan endingnya adalah wadkhuli jannah, kita akan dikumpulkan di surganya Allah. Allahumma amin. Kita berdoa lagi Pak. Mari kita mohon kepada Allah, semoga hari ini merupakan langkah awal kebaikan hidup kita, dan amal-amal kita yang telah lalu insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita istighfar terlebih dahulu untuk membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Mari kita berbicara kepada Allah. Mungkin karena kita terlalu banyak berbicara kepada manusia, makanya hati kita terkadang hati yang tidak tenang. Mari kita berbicara kepada Allah. Kita sampaikan kita kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, sadarkan diri kita kepada Allah. Istighfar Bapak Ibu, mari kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Mari Pak Bu, dengan sepenuh hati, mumpung istighfar kita masih diterima Allah. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Mari kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, udari masalah kami satu persatu ya Allah. Ya Allah, udari masalah pekerjaan kami ya Allah.
dari masalah usaha kami ya Allah, dari masalah dengan tetangga kami ya Allah, dari masalah dengan keluarga kami ya Allah. Jauhkanlah keluarga kami dari pertengkaran ya Allah, jauhkanlah keluarga kami dari percekcokan ya Allah, pindahkanlah keluarga kami dari perceraian ya Allah. Kumpulkan keluarga kami dalam kebaikan ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat ya Allah. Semoga keluarga kami tidak tercerai-berai ya Allah karena harta tinggalan ya Allah. Limpahkan rahmat dan rezekimu kepada kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari terlilit hutang ya Allah. Semoga dengan rezekimu yang banyak dan halal ya Allah, kami dapat melunasi kewajiban-kewajiban kami ya Allah. Allahumma rabbana si'adhibil ba'sa wasfi anta syafi la sifaa ila sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama ya Allah. Bagi yang sakit sembuhkan ya Allah, angkat penyakit rohaninya ya Allah, angkat penyakit jasmaninya ya Allah, sembuhkan atas ridhomu ya Allah, sembuhkan sehingga tidak meninggalkan penyakit lain ya Allah. Semoga penyakit yang diderita mampu mengumpulkan dosa-dosanya ya Allah. Jauhkan dari penyakit yang sulit mendapatkan obatnya ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah, keturunan-keturunan kami ya Allah, orang-orang yang mau melaksanakan sholat ya Allah, orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Semoga anak-anak kami ya Allah menjadi anak yang bisa membanggakan kami ya Allah, menjadi anak ya Allah yang bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga kami ya Allah. Ya Allah, semoga anak-anak kami ya Allah mau menjalankan kami ya Allah saat kami telah mati ya Allah. Entah kapan itu terjadi ya Allah. Rabbi habli minas sholihin ya Allah. Semoga anak kami jadi anak yang soleh dan solehah ya Allah, anak-anak yang bisa mendoakan kami ketika kami telah mati ya Allah, ketika kami telah meninggalkan dunia ini ya Allah. Semoga saat kami mati nanti ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah mau mendoakan kami ya Allah, mau menyolatkan kami ya Allah. Entah sampai kapan kamu masih bisa melihat sahabat kami ya Allah, entah sampai kapan kamu masih bisa melihat anak kami ya Allah, entah sampai kapan kamu masih bisa melihat bapak ibu kami ya Allah. Rabbil firri wal walidayya wal mu'minin ya yaqumul hisab. Bapak ibu silahkan berdoa sendiri-sendiri Bapak. Sampaikan ya Allah, sampaikan keinginan kita kepada Allah. Allah memandang kita, Allah melihat kita, Allah menatap bahkan hati kita yang paling dalam. Pasrahkan ya, pasrahkan Bapak Ibu sampai. Ya Allah, ya Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Matikan kami dengan husnul khatimah ya Allah. Matikan kami dengan bisa mengucap kata la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka ingkang saged kula aturaken kathah perintah-perintahipun anggenipun kula matur awit jumlahipun kula ananging kula tetep terus ikhlas. Insyaallah jamaah menika dipun berkahi Allah dan insyaallah benjang kita pambihan remen swarganipun Allah. Amin. Kirana aku nyumbang punten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan ini pemberian kita bisa berubah dan sampai orang baik. Semoga kita tetap istiqomah di melaksanakan kajian itu, yang sampai tidak aman tidak sampai bahkan kita bisa lagi ya jamaah juga istiqomah terus. Alhamdulillah.
Ah